Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Iqbal yang dirahmati Allah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang tidak terhingga, sehingga kita pada pagi hari ini diringankan langkah kita, dipeningkan pikiran, dijernihkan hati kita untuk memenuhi panggilan Allah, menjalankan salat subuh secara berjamaah, dan sekaligus tentu kita menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan pada kesempatan pagi hari ini sekedar tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Wasiat kok kayaknya mau meninggal gitu. Ya banyak juga sih memang, kadang-kadang ada penceramah di tengah-tengah ceramahnya panggil Allah meninggal dunia. Ampun diamini loh. Ini tidak sedikit juga jamaah yang dengerin ceramah kayaknya khusyuk, teklak-tekluk, ngantuk bablas nih, apalagi yang sandaran tembok, sandaran tiang. Mboten nonton, alhamdulillah. Karena menjadi kewajiban kita untuk selalu berwasiat, berpesan dalam kebenaran, dalam kesabaran. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, puasa yang menjadi kewajiban seorang mukmin, benar bahwa tujuannya adalah untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa yang kadang didefinisikan oleh para ulama sebagai al-imtithalu bi awamirillahi wajtinabu binawahihi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau formulasi takwa itu pada pengertian itu, maka ketika kita menjalankan ibadah puasa tentu sudah tercapai. Karena dengan menjalankan puasa kita pasti memenuhi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, khususnya dari apa yang membatalkan ibadah puasa. Makan, minum, berhubungan, meskipun godaannya banyak. Wong imami sholat subuh saja disediakan minum. Yone imame ora lali. Dan tentu hal-hal yang lain. Namun takwa setidaknya memiliki 4 dimensi. Yang pertama adalah kesadaran bahwa dengan berpuasa kita mesti meningkatkan kesadaran ilahiyah, kesadaran ketuhanan kita, bahwa kita ini adalah makhluk Allah, kita ini adalah ciptaan Allah yang tiada tujuan yang lain. Penciptaan manusia itu adalah untuk menyembah, untuk menjadi hamba Allah, untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiadalah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka salat kita, puasa kita, seluruh ibadah kita itu adalah konsekuensi dari
penciptaan, kita diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Sehingga ya mau tidak mau memang harus tunduk dan patuh. Tentu dengan segala syariat yang telah ditetapkan oleh Allah, yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mesti diyakini bahwa tidak ada syariat itu tujuannya untuk mencelakakan manusia, untuk memberatkan manusia, manusia jadi mazlum, teraniaya dengan syariat itu. Bahkan maqasidus syariah, tujuan syariat itu terpulang kembali kepada manusia. Menjaga jiwa kita, hafadhatun nafs, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga kehormatan, nasab, dan seterusnya. Karenanya kita harus mensucikan Allah dari prasangka-prasangka buruk, dari dugaan-dugaan jelek. Maka kita diajarkan untuk bertasbih. Subhanallah. Sampai diulang 33 kali. Setiap habis sholat. Subhanallah. Maha suci Allah, ya Allah. Tidak ada dugaan jelek, dugaan buruk secuil apapun pada diri Allah. Maka ketika puasa kadang-kadang masih ada keluhan gitu. Kok yo suwe to yo maghrib ya. Padahal masih asar. Habis sholat asar wis menduha. Apa sengaja matahari ini lama. Nanti kalau panas juga begitu. Ketika kita menduga ciptaan Allah, sesungguhnya kita menduga Allah. Seharian hujan juga begitu, ngeluh juga. Meskipun memang manusia itu khuliqa halu'a. Ya, memang wataknya adalah suka mengeluh. Tapi kita diajarkan untuk bertasbih. Demikian pula kita diajarkan untuk selalu memuji Allah, bertahmid. Alhamdulillah. Kesadaran bahwa segala yang kita raih, segala pencapaian kita, bahkan yang ada pada diri kita, tidak lain adalah atas karunia Allah. Harta kita, keluarga kita, ilmu yang ada pada diri kita yang sudah kita pelajari bukan semata-mata karena capaian kerja kita, usaha kita semata, bukan. Tapi karunia Allah Subhanahu wa taala. Hatta kesalehan kita, ketaatan kita kepada Allah itu juga harus kita sadari bahwa itu adalah juga karunia Allah. Maka keimanan kita, keislaman kita, ketaatan kita kepada Allah, kita mengikuti atau ittiba pada sunnah Rasulullah pun harus kita tahmidkan. Ora aku ra iso haji. Kok kayaknya haji itu atas usahanya sendiri, atau ibadah-ibadah yang lain, umroh, termasuk puasa. Maka ketika kita berbuka itu harus dengan kesadaran, alhamdulillah Allah berikan kekuatan hari ini untuk berpuasa 1 teguk air. Alhamdulillah. 1 teguk lagi, alhamdulillah. Bahkan dalam riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wallahu la yarda ala abdihi yashrabu syarban wa yahmadu lahu
wa ya'kulu aklan wa yahmadullahu. Sungguh Allah ridho kepada hambanya yang ketika minum satu teguk dia memuji, satu teguk memujinya. Alhamdulillah. Makan napa nggih? Basa Jawa niki sak emplokan. Bahasa Indonesianya apa, Mas? Pak. Satu suap gitu ya. Suap itu baru sampai mulut, belum ditelan ya. Begitu selesai ditelan, alhamdulillah. Rasa sabar Ustaz. Jegluk apalagi buka gitu ya. Teh hangat sak gelas selali malah lali alhamdulillah. Bar teh hangat wonten kolak sak mangkok dintek hisan. Lali alhamdulillah. Padahal Rasulullah mengajarkan itu satu teguk, setiap satu suap. Sinten seimpun telaten ngoten. Mas Adam telaten enggak, Mas Adam? Ya, berikhtiar mencoba, mudah-mudahan tidak lupa gitu kan. Setidaknya ya setelah selesai, ya rasa gelas lali, kolak sak mangkok lali, bersyukur. Yang ketiga kesadaran bahwa dalam menjalankan ibadah, menjalankan syariat Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, bahkan dalam kehidupan ini manusia dihadapkan pada tantangan, cobaan, musibah dan sebagainya. Pasti itu. Apapun bentuknya. Dihadapkan pada problem, berbagai macam problem. Kecuali kalau sudah mati, gitu kan. Semua orang dihadapkan pada masalah, tantangan, hambatan. Maka dalam kondisi itu kadang manusia turun motivasinya, ngelukru kadang-kadang sampai pada taraf itu. Karenanya kita diajarkan untuk bertakbir Allahu Akbar. Apapun masalah hidup ini, Allahu Akbar. Allah yang maha besar, yang mampu mengatasi segala sesuatu, problem apapun bentuk dan jenisnya. Ini kesadaran. Yang kedua adalah mentalitas. Takwa punya dimensi mentalitas bagaimana yang diajarkan oleh ibadah puasa. Untuk memiliki mentalitas kemampuan mengendalikan diri atau pengendalian diri. Inti dari puasa adalah al-imsak, menahan diri. Jangankan yang diharamkan oleh Allah, yang halal saja kita harus mampu mengendalikan diri. Belum waktunya. Pak, nggak apa-apa ya, 10 menit saja. Kurang maghrib kurang 10 menit. Alah kurang 10 menit. Sak teguk aja. Nanti tahmid deh. Ya enggak boleh. Nahan diri. Itu yang halal, apalagi yang haram. Mampu mengendalikan diri. Orang yang mampu mengendalikan diri, emosinya positif, lisan terjaga, mata terjaga, tangan kaki kita terkendalikan. Mau berbuat apa, mau melangkah kemana, kita punya pengendalian diri yang baik. Tentu kalau pengendalian diri baik, tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah proses. Takwa dalam dimensi proses adalah menjalankan ketentuan-ketentuan Allah sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah dengan sebaik-baiknya.
sedekat mungkin dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, sedekat mungkin dengan apa yang disunnahkan, dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ora sak karepe dhewe kan gitu. Oh, ada aturan, ada ketentuan, kita ikuti. Yang keempat adalah hasil. Hasil dari ibadah puasa adalah, atau tujuan ibadah puasa adalah ketakwaan. Hasil dari takwa adalah kemuliaan. Ketakwaan akan melahirkan kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa yang paling mulia di sisi Allah, di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka ketika tujuan puasa, ketakwaan itu bisa kita raih di akhir ibadah puasa kita nanti, maka akan melahirkan kemuliaan fid dunya wal akhirah. Baik di hadapan umat manusia akan tercermin dalam akhlak, tercermin dalam amal perbuatan yang baik dipandang oleh manusia, karena bagaimanapun kita akan meninggalkan kesan yang baik di hadapan manusia, yang kelak ketika kita meninggal akan dipersaksikan oleh tetangga, kerabat kita. Kan sering ditanya para muazin itu, Bapak Ibu nopo jenazah fulan niko sae nopo sae? Saya dipaksa kok, nggak ada pilihan lain. Tapi ini memang ada riwayat ketika ada seorang nabi, ketika Nabi bersama sahabat itu berjalan, kemudian ada jenazah yang lewat. Kemudian sahabat ini memuji, oh si fulan itu baik. Iya, fulan tuh dalam ini baik. Semuanya menyaksikan baik. Maka Rasulullah berkomentar, wajabat. Ada komentar lagi. Rasulullah menyampaikan wajabat sampai 3 kali. Kemudian Umar bertanya, apa maksudnya wajabat ya Rasulullah? Wajib bagi dia masuk surga. Kemudian tidak lama ada jenazah lagi. Sahabat ini kemudian membicarakan keburukannya, meskipun janjane tidak baik gitu ya, membicarakan. Tapi kesan buruk pada jenazah ini terucapkan. Maka Rasulullah pun mengatakan wajabat sampai juga 3 kali. Apa maknanya ya Rasulullah? Wajib bagi dia masuk neraka. Antum syuhada illah. Kalian adalah para saksi Allah di muka bumi ini. Maka ketika kita mempersaksikan seorang muslim atau fulan yang meninggal itu baik, maka ini menjadi wakil Allah dalam persaksian kita di dunia, maka dia insya Allah akan masuk surga. Tapi sebaliknya, kalau ada orang kok kemudian kematiannya justru alhamdulillah syukur ya, aman kampung ini, kira-kira begitu, artinya kesannya buruk terhadap si fulan ini, maka artinya kemuliaannya itu buruk. Maka kemungkinan besar dia akan masuk neraka. Karenanya kemuliaan di hadapan umat manusia, meski tidak kita cari, tidak meminta dimuliakan, tapi akan memberikan kesan mulia setidaknya di akhir hayat kita, fid dunya dan insyaallah kelak fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing kita, memberikan taufiknya kepada kita, hidayahnya kepada kita, kekuatan lahir dan batin, sehingga kita bisa menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi larangannya,
ittiba pada sunnah Rasulullah dengan sebaik-baiknya, sehingga kita dimuliakan Allah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.